ya. Oke, udah aku rekam. Sebentar. Oke, ini mungkin ya. Ini kita aktifkan dulu. Oke, begini saja ya. Oke, kita bisa bahas dari nomor 1 dulu. Oke, ini bisa kalian baca uniform ya, uniform magnetic field 0,2 Tesla ya. Ini 0,2 Tesla is in the plus x direction. Ya, jadi ada medan magnet yang seragam yang besarnya 0,2 Tesla ya, begitu. Jadi aku bisa gambarkan sendiri ya. Ini apa namanya? Aku gambarkan sendiri uh, gambarnya ya, gambar ilustrasinya begitu ya. Ini ilustrasinya begini. Jadi ini ilustrasi ya, nanti kalian gambarkan ulang ya, begitu. Nah, ini medan magnetnya ini sebesar 0,2 Tesla. Cuma itu kan ada 200 yang di belakang ya, jadi anggap aja kita ambil satu angka penting saja begitu ya. Nah, ini bentuknya persegi ya, a square coil that has 5 cm long sides has a single turn and makes an single theta with z axis ya. Jadi apa namanya, eh, coil ya, tahu coil ya, coil yang bentuknya persegi, punya sisi-sisinya 5 cm dan punya single turn. Tahu single turn enggak? Satu lilitan doang ya, punya satu 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 lapis doang ya, and makes an angle theta with z axis ya, yang membentuk sudut theta terhadap sumbu z ya. Jadi ini n-nya sama dengan 1 ya, jumlah lilitannya kan, ini kan single turn ya, as shown in figure ya, sebagaimana tunjukkan pada gambar. Nah, find the magnetic flux through the coil when theta is 0, 30, 60, dan 90 begitu ya. Oke. Nah, jadi prinsipnya bagaimana ya, kita Permisi Kak, ya. Kak ini emang nggak ada suaranya ya Kak? Belum on mic, Kak. Oh iya ya. Oh iya, ini bisa kalian lihat ya. Oke, maaf. Ya, sorry. Ya, jadi ini ada yang keluar ya. Ini uniform magnetic field punya magnitude 0,2 Tesla. Ya, medan magnetnya 0,2 Tesla pada arah X ya. Oke, jadi ini arahnya X, jadi tak gini kan aja. Oh, sorry. Ini B-nya pada arah X topi, begitu ya. Nah, a square coil that has 5 cm long side has a single turn and makes an angle theta with z axis ya. Jadi apa namanya? Ini tembaganya punya coil ya. Coil itu bukan tembaga ya, aku lupa ya. Apa Indonesia-nya coil itu ya? Ya, punya sisi 5 cm kan, persegi bentuknya ya, dan membentuk sudut theta terhadap sumbu z. Yes, as shown in figure, sebagaimana ditunjukkan pada gambar ya. Carilah flux magnetik yang menembus coil ketika tetanya 0, 30, 60, 90 gitu ya. Jadi tanyakan fluxnya, flux magnet itu berapa ya. Prinsipnya kan begini ya. Ini jadi apa namanya, teori flux magnet ya, flux magnetic ya, flux magnetic ya, atau simbolnya Vm gitu ya. Oke, gambarkan dulu. Jadi misalkan ya, ini misalkan saja ya, misalkan aja. Ini ada persegi panjang gitu ya, yang luasannya A begitu ya. A gitu. Lalu ya, lalu ada apa namanya? Ada medan magnet yang menembus ke bidang ya, menembus ke bidang. Nah, misalkan saja begini ya, misalkan aja begini. Nah, ini medan magnetnya menembus bidang ya, gini. Nah, ya, menembus bidang begini ya. Dan ini B, ini medan magnetnya B ya. Nah, ini membentuk sudut theta terhadap arah normalnya ya. Nah, arah A ini ke atas ya, arah A ini ke atas ya, di A ini ke atas ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Bahwa medan ini, flux yang menembus ini ya,
Itu syaratnya apa? Medan magnet dan dA ini harus apa? Eh, harus apa namanya searah, ya. Artinya kalau B-nya ke sini, B-nya harus diposisikan ke sini. Berarti ini jadinya kan B cos theta, ya. Berarti fluxnya itu kan ini operasi apa namanya di Fismat itu kan kalau ada eh, operasi pensejajaran sebuah vektor, ya ini disejajarkan. Itu namanya operasi dot kan gini ya, B dot A yang sama dengan B cos T, BA cos T theta, ya begini. Nah ya udah nanti kalian bisa pakai ini ya, gitu. Nah, ini simple ya aku rasa, begitu ya. Jadi nanti kalian perlu hitung dulu di sini, ya. Ini luasnya berapa ini? Luasnya, ya luasnya kan 5 kali 5 ya. Berarti kan eh ya 0,05 dikalikan 0,05. Kita pakai konvensi SI ya. Ya, sentimeter kan dibagi 100 ya. 5 kali 5 25. Tadi kan kali 10 pangkat min 4. Begini ya. Meter kuadrat. Begitu ya. Nah, ya udah kita lakukan semuanya nih. Pertama untuk ya 0, 30, 60, 90. Ya, pertama untuk ya untuk theta 0 derajat. Ya, berarti Vm kan BA cos 0. Ya, B-nya berapa tadi? B-nya 0,2 ya. B-nya 0,2 Tesla. A-nya berapa? 25 kali 10 pangkat min 4. Ya, 25 kali 10 pangkat min 4. Ya, meter kuadrat. Cos 0 berapa? 1 ya. Udah, ini 25 kali 0,2 berapa ya? Kalian bisa hitung nanti ya. Begitu. Jadi jawabannya sesuatu Tesla meter kuadrat. Ya. Kalian hitung aja sendiri. Yang kedua, gimana kalau misalkan yang B itu tetanya 30? Ya, jadi kalau tetanya 30 derajat, ya, berarti Vm-nya BA cos 30, ya. Berarti ini kan 0,2 ya Tesla dikalikan A-nya tadi 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat cos 30 berapa? Setengah akar 3, ya. Kalian coba sendiri nanti. Hasilnya berapa? Ya. Oke, yang ketiga, kalau misalkan tetanya berapa tadi? 60 ya. 60 60 derajat. Ya udah. Berarti BA cos 60. Ya, ini 0,2 dikalikan 25 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini Tesla ya. Jangan lupa tulis satuan. Meter kuadrat cos 60 kan setengah. Ya. Bla bla bla. Tesla meter kuadrat. Yang ketiga, kalau tetanya tadi 90 ya. Bener ya? 90 derajat. Ya udah, berarti Vm-nya ya BA cos 90. Ini sudah jelas ya, ini 0. Ya, cos 90 kan 0. Jadi kalau misalkan medan magnet sama luas yang tegak lurus itu apa namanya? Tidak ada flux yang menembus di bidang. Ya, kebayang ya. Nah, ini kalau ini kalian bisa bayangkan ya. Ya, kalian bayangkan dalam ruangan, ya ada dalam ruang ya, itu ada persegi bentuknya seperti ini, bentuk sudut theta. Kalian bisa bayangkan ya. Nah, itu ya, ini kan gini ceritanya. Ya, ini B-nya ini nembus nih. Ya, ini B-nya itu nembus. Nah, seret. Ya, ini B-nya nembus. Ya. Nah, nembus ini. Ya, gitu loh. Ya. Nah, ini B, yang biru ini B, ya. Nah, tapi ya kalian bisa lihat di sini bahwa apa? Tapi ini bentuk sudut theta. Berarti kalau ini bentuk sudut theta berarti kan ininya juga miring ke sana, ya. Arah normalnya luas itu kan ke sana. Gitu ya. Nah, ya. Nah, gini, ya. Gitu ya. Nah, ini. Seret. Ya. Nah, ini B dan ini ya, yang merah itu apa namanya? Luas ya. Ini luas. A, ya. Itu luasannya. Gitu. Ya, itu luasannya. Oke.
Nah, gini ya. Ini A ya. Ini A. Nah, ini bentuk sudut ini ya. Bentuk sudut. Sudutnya ini theta ini. Nah, ini kan sudut ini ya, bayang ya. Ini sudutnya theta. Ya, kebayang ya. Arah normal bidang itu selalu tegak lurus dari bidangnya ya. Gitu. Sama kayak kalian ngerjain apa namanya? Kasus di mekanika itu pakai hukum Newton tuh loh. Ya, ada gaya normal. Tahu ya gaya normal N itu ya. Itu kan arahnya selalu tegak lurus di bidang. Ya, sama. Luasannya itu arah normalnya itu selalu tegak lurus di bidang. Ya, begitu. Ya, oke. Sampai sini mungkin kalau ada yang belum clear silakan tanyakan. Tak kasih waktu 1 menit ya. Baru kita lanjutkan ke nomor 2. Begitu. Ya, sembari aku pindah soalnya dulu. Ya, begitu. Ya, gampang ya, aku rasa ya. Clear ya. Iya, gampang kok. Ya, fisika iso-iso. Ya, gitu. Nah, ini enak wis tak kerjain, jadi kalian tinggal nyalin gitu. Ya, tinggal nyalin. Tapi pastikan ngerti dulu, begitu ya. Ya, gitu. Oke, kita lanjutin ke nomor 2. Ya, kalian bisa lihat a uniform magnetic field B is perpendicular to the base of hemisphere of radius r. Nah, ini siapa yang jago bahasa Inggris ini? Ya, jadi medan magnet B, medan magnet seragam B, uniform seragam ya, is perpendicular, tegak lurus to the base, tegak lurus terhadap dasarnya dari base tadi itu, dari hemisfer dengan radius r. Nah, ya gambarkan dulu hemisfer itu piye. Ya, hemisfer itu sama kayak apa namanya, bola dibagi dua ya, bola dibagi dua. Iya ya gambarnya. Sorry. Sebentar. Nah, ya, bola dibagi dua. Itu hemisfer. Nah, sik. Nah, nah, maksudku tak ceperkan gini ya. Nah, ini ya ini dasarnya bola ya, anggap aja dasarnya bola ya. Nah, hemisfer. Semoga gambarku memuaskan kalian. Ya, bentar. Nah, ini ya hemisfer. Nah, medan magnetnya itu tegak lurus terhadap base-nya. Base itu dasarnya loh, bawahnya ini loh, ya. Base ini, bawah ini, ya. Base ini punya luas A gitu ya. Nah, alasnya bentuknya apa? Lingkaran kan? Lingkaran itu rumusnya kan pi r kuadrat, ya. Nah, ini ceritanya medan magnetnya ini tegak lurus ya. Masuk ke sini, tembus sini ya. Bisa bayangkan ya. Begitu. Ya, begitu. Ya, ini apa? B-nya ya. Nah, terus apa nih? Hitunglah ya. Hitunglah flux magnet in term of B and R ya. Hitunglah flux magnetik dengan suku B dan R melalui spherical surface dari hemisfernya. Ya, melalui apa? Permukaan bolanya ini. Ya, dari hemisfernya itu sendiri. Ya udah. Ya, definisinya tadi ya. Ya, itu V kan sama dengan B kali A. Ya. Kalian ambil aja apa namanya? Uh, tetanya itu 0 ya. Anggap aja A sama B-nya itu sejajar. Ya, ini jangan ya ini kan lewat sini ya. Jangan diartikan ini B-nya cuma menembus ini, tapi jangan lupa bahwa ini B-nya juga menembus atasnya juga. Ya. Dia juga nembus ini.
ya. Dia juga nembus ini. Ya, dia lewat dalamnya itu, ya, gitu. Nah, ini dilanjutkan gini ya. Ya, ini sederhana sekali. Ya, aku yakin kalian bisa ya. Ini B, ya. A-nya berapa ini? PR kuadrat. Ya udah, jawabannya yaitu flux magnet sama dengan ya P B R kuadrat. Ya, seperti itu. Ya, aku rasa ini sederhana sekali. Ya, ya memang seperti itu. Kalau yang sudah memang sederhana jangan dibuat rumit. Ya, begitu. Nah, ya ini setiap jawaban aku kotakin ya. Yang ini kalian coba cari sendiri. Ya, ya kali ya aku semua ngitung. Begitu. Ini aku baru nyoba. Tuh ya. Oke. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi setiap nomor gantian tanyakan aja. Ya. Nah, ini kenapa misalnya pertanyaan ini, kenapa ini tetanya 0 ini? Ya, karena ya, ini. Ya, karena ini kan ini apa namanya? Ya, ini kan madep atas ini. Luasannya ini madep atas, ya. Ini madep sini. Seret. Ya, itu vektor luasannya. Ya, tegak lurus terhadap di bidang, ya. Nah, gini loh. Ya. Nah, ini yang panah warna merah ini apa namanya? Ini arah vektor luasannya. Oke, kalau kalian bingung gini aja deh. Yang ini apa namanya? Nah, gini loh. Sebentar. Nah, gitu ya. Itu gini loh. Ya, jadi tak ganti ke bawah gitu ya. Ya, jelek dong gambarnya dong. Sabar. Ya, begini ya. Nah, soalnya ngikutin kata-kata di bahasa Inggrisnya ini. Ya, apa dia bilang? Ya, jadi B ini tegak lurus terhadap bidang, oke, sudah. Ya, dia melewati spherical surface-nya. Ya, ini, spherical surface. Spherical surface itu yang melengkungnya ini loh. Dia melewati permukaan yang melengkung ini. Ya. Nah, yang merah ini A-nya. Ya, ini vektor A-nya, dan yang biru ini, ya ini vektor B-nya. Ya, kalau kalian lihat itu. Nah, ini vektor B-nya. Ya, kalau kalian lihat, kan B sama A-nya sama-sama ke atas. Ya, artinya apa? Sudut yang membentuk keduanya, ini kan tetanya 0 derajat. Ya, makanya cos 90, cos 90 sampai ini cos 0-nya 1. Sehingga kalau cos 0-nya 1, berarti ya dipakai di sini cuma B kali A doang. Ya, begitu. Oke, silakan kalian tanyakan sambil aku pindahkan soalnya dulu ya. Begitu. Ya, nggak ada ya? Gampang kok. Oke, di nomor 3 sekarang ya. Kita coba bahas. Ya, kalian bisa lihat itu. Nomor 3. Oke, sebentar. Ya, nomor 3. Ya, kamu bisa lihat. Find the magnetic flux through 800 turn solenoid that has length equal to 30 cm ya. Jadi carilah flux magnetik yang menembus solenoida dengan 800 lilitan ya. Jadi kita catat dulu informasinya bahwa ada jumlah lilitan sebanyak 800 ya, dan punya panjang sebesar 30 cm. Kalau kita ubah ini jadi 0,3 meter ya, dan dia punya radius sebesar 1 cm ya, R-nya 1 cm atau 0,01 meter, dan membawa and carries a current of 2 ampere. Jadi membawa arus sebesar 2 ampere ya. Jadi solenoida itu kan begini ya. Ya, solenoida kan begini ya. Nah, gini kan. Nah, jadi ini totalnya 800 lilitan ya, dimana ini punya panjang
N ya. Nah, gitu. Ya, punya panjang N. Gitu ya. Nah, terus ini masing-masing ini kan bentuknya lingkaran nih. Kalau kalian lihat ini. Ini lingkaran, 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 lingkaran. Ya, artinya dia punya apa? Punya jari-jari. Ya, di sini punya jari-jari. Ya, jari-jarinya di situ 1 senti. Ya. Ah, sorry, ini kok N besar sih. Ini L ya. L itu sebesar 0,3 meter. Ya, begitu. Dan ini dilalui arus ya, ini. Dilalui arus sebesar 2 ampere. Begitu ya. Nah, ini punya apa? Ya, punya jumlah lilitan per satuan panjang ya, yang kita sebut dengan N kecil ya. N kecil itu N besar dibagi L ini ya, jumlah lilitan per satuan panjang ya. Berarti ini di sini 800 dibagi 0,3 begitu ya. Oke, pertanyaannya balik lagi tadi, apa, kita nyari flux ya. Nah, flux tadi kan definisinya ya, ini ya, B kali A ya, cos theta begitu ya, cos cos theta ya. Ini karena ada informasi lilitan, berarti sekarang n-nya kita pakai ya. Ini kan kalau kita masukkan di sini kan n-nya 1 ya, jadi ini cuma ya, ini kan cuma 1, jadi nggak usah aku tulis ya n-nya, jadi begitu ya. Ya udah, di mana ini kalau bisa kalian lihat ya, bahwa ini kan B-nya kan menembus ini ya, B-nya itu menembus ini. Nah, B-nya itu menembus ini ya kan. Nah, di mana ini kan masing-masing kan punya punya luasan ya. Ini kan luasannya lingkaran, lingkaran, lingkaran. Ya, berarti kan di sini bisa kalian lihat bahwa B sama A-nya itu kan bentuk sudut tetanya itu 0. Ya, berarti di sini jadinya B, A gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini ada B ya. B itu kan B itu di sini medan magnet yang menembus solenoida ya. Berarti kan sudah pernah tak turunin ya dulu ya, medan magnet di solenoida ya. Apa formulasinya? B sama dengan mu0 I ya dikalikan N ya, di mana N kecil ini sama dengan apa? N besar dibagi L ya, I N per L gitu ya. Nah, ya ini sudah tak pernah tak turunkan panjang-panjang ya. Nah, terus apa lagi? Bahwa luasannya itu kan luasannya di sini kan berbentuk lingkaran ya, masing-masing ini ada solenoida itu bisa kalian anggap lingkaran yang bertumpuk-tumpuk di sini ya, yang berjejer-jejer ya. Nah, luasannya itu sebesar pi r kuadrat ya, karena luas lingkaran kan begitu ya. Ini persamaan 1, ini 2, ini 3 ya, begitu. Ya udah, masukkan ke persamaan 1 ya, 3 dan 2 masukkan ke persamaan 1, jadinya flux magnetik gitu kan, N ya, jadinya kan N dikalikan mu0 IN per L dikalikan PR kuadrat ya, jadinya mu0 IN kuadrat PR kuadrat dibagi L ya, begitu ya. Ya udah, kalian masukkan aja semua variabelnya. mu0 itu berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya tadi sebesar 2 ampere, jumlah lilitannya kan 800 ya, 800 kuadrat, terus dikalikan ya, dikalikan pi ini ya. Pi kali pi sudah ya, langsung aja 4pi kuadrat kan boleh aja ya, 4pi kuadrat. Oh jangan deh, nanti kalian bingung ya. Masukkan pi. R-nya, jari-jarinya berapa tadi? Sebesar 1 cm ya, alias 0,01 meter ya. Sebentar. Nah, terus dibagi apa? Dibagi dengan L ya. Bisa kalian lihat, ini dibagi dengan L. L-nya berapa? 0,3 meter ya. Nah, ya udah, ini kalian hitung nanti ya. Ini ya, hitung ya. Coba kalkulatorin dulu. Nanti kalian cocokin ya dengan jawaban kalian. Cocok nggak? Gitu ya. Ingat, ini pi-nya masukkan 3,14 ya. Begitu. Bukan 180 derajat. Hati-hati. 4 dikali 3,14 ya, dikalikan 2 kalikan 800 kuadrat kali 3,14 lagi kali 0,01 bagi 0,3. Itu jawabannya sekitar ya, kalian nih
0,0674 ya, Weber. Atau bisa kalian tulis jadi 6,74 kali 10 pangkat min 3 Weber. Oke, silakan kalian cocokkan dengan jawaban kalian nanti ya. Cocok nggak? Begitu. Oke, nah ini cukup segitu aja. Ya, nomor 3. Nah, sebentar lagi kita lanjutkan ke nomor 4. Ya, silakan kalian tanyakan kalau ada yang belum clear di soal nomor 3. Ya, sambil aku pindahin soal yang nomor 4. Gitu ya. Ya, nomor 4-nya agak susah ya. Ya, nggak ada ya, aman ya. Oke, ini kita lanjutin ke soal nomor 4. Ya, ya, jadi tadi soal nomor 1, 2, 3 ini kan tinggal masukin rumus aja ya. Aku pikir ya sederhana ya, begitu. Nah, ini yang menurutku susah ini di nomor 4 nih. Ya, bisa kalian baca dulu gitu. Ya, gitu. Ya, bisa kalian pahami nih soalnya nih. A long cylindrical conductor with radius L, R, and L carries a current E. Jadi ada konduktor yang bentuknya silinder dengan jari-jari R dan punya panjang L membawa arus E. Ya, find the magnetic flux per unit length from the area indicate in figure. Ya, carilah flux magnetik tiap satuan panjang ya yang apa namanya? Yang melalui area yang terindikasi di gambar itu. Ya, yang ada di gambar itu maksudnya. Ya, gitu ya. Oke, jadi tak usah tak gambarkan dulu saja. Ya, sesuai versiku. Oke, sebentar. Jadi, ini ada silinder ya. Ya, silinder. Bentuknya kayak gini. Ya. Oh, sorry. Ya, ini ada silinder. Ini. Ya, itu. Aku gambarkan garisnya dulu. Ya, nggak kehubung dong. Gitu ya. Bentar. Aku gambarin dulu. Ya, ini silinder. Ini sih silinder. Gitu ya. Nah, ini. Yang terpenting pertama kita harus ilustrasikan dulu. Ya, agar paham. Ilustrasi. Nah, bisa kalian lihat bahwa tinggi silinder ini, ya, tinggi silinder ini kan, ini tingginya, ya, panjang ini loh, ya, itu kan L besar ya, L besar. Lalu ada lagi di situ jari-jarinya, ya, ini jari-jarinya, ini bisa kalian lihat di situ kan R besar, ya. Nah, ini dialiri arus, ya, dialiri arus yang arahnya ke kanan, ya, begitu. Ini dialiri arus dan di situ ada areanya, ya, begitu. Ada areanya. Bisa tak gambarin gini, ya. Sebentar, tak gambarin area yang kita hitung dulu, ya. Kurang lebih kayak gini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini kan kalau misalkan ini tak gelundungkan ke bawah kan jadinya ininya kan ikut gelundung ya. Jadi versi gini, biar lebih mudah aja. Ya, begitu. Nah, ini area. Ya, begitu. Nah, pertanyaannya apa nih? Ya, carilah flux magnetik tiap panjangnya per unit length. Ya, jadi pertanyaannya itu berapa sih Vm per L-nya itu? Ini jadi pertanyaannya. Gitu ya.
Nah, apa yang harus kita mulai dari sini? Ya, bahwa definisi flux itu, nah, ini ya. Nah, ini kan masing-masing ya, ini kan ada luasan yang bagian lingkaran ini dan ada luasan yang bagian selimutnya. Ya, kalau bisa kalian lihat tabung ya, ya tabung itu ya, bagian luasan tabung itu ada alas ya, ada alas, terus ada apa lagi? Ada selimutnya ya. Nah, nah ini penting bahwa kita perlu apa namanya? Perlu mendefinisikan apa namanya elemen luas. Ya kita perlu mendefinisikan elemen luas ya. Jadi jangan di sini. Ya ini elemen luasnya katakanlah ya, elemen luasnya katakanlah ini DA. Begitu ya. Nah, intinya apa sih? Aku ini bermaksud apa namanya menuliskan atau apa menafsirkan kembali definisi flux di sini, bahwa nanti definisi flux ini juga dapat dituliskan dalam bentuk integral ya. Alhasil kalau misalkan ini elemennya dA, berarti elemen fluxnya ya, elemen kecil fluxnya dapat dituliskan dV ya, dVm ya, d flux magnet ya. Ini B-nya nggak usah ya, B-nya tidak usah. Nah, berarti sekarang ya definisi flux itu bisa dapat dituliskan jadi gini ya. Maka definisi flux kita redefinisi kembali ya, dVm itu sama dengan B dot dA, begitu ya. Nah, terus apa di sini? Nah, bahwa ya kalian bisa bisa lihat ya. Nah, dari sini ya, dari sini perlu nanti kita definisikan apa namanya? Kita definisikan nilai dA ya. dA-nya itu berapa sih? Ya. Nah, definisi luas itu apa kalau di anak SD itu? Ya, alas dikalikan tinggi ya. Ya, berarti di sini ya, ini apa namanya? Bagian jari-jarinya ya, dr dikalikan L ya. Alasnya dikalikan tingginya. Seperti itu. Ini R kecil ini maksudnya apa? Ya, maksudnya kita bisa katakan nanti R-nya itu lebih kecil dari sama dengan R besar. Gitu ya. Nah, terus nanti ini ya, berarti nanti bisa dituliskan ya di Vm itu jadinya B ya, BLD DR ya, begitu. Nah, gimana cara nyari B-nya? Ya kita perlu nyari B ya, medan magnet. Bagaimana cara nyarinya? Kita bisa cari melalui hukum Ampere ya, begitu. Nah, ini mungkin ada yang nggak paham nggak? Ini B, ini kenapa L dikalikan DR? Ya, kalian bisa bisa lihat ini deh ya. Aku tuh sering ngajar tuh dalam bentuk abstraksi, jadi itu susah ya. Fisikanya susah tuh di situ dalam bentuk abstraksi. Ini loh ya. Ini kita tuh pengen ngitung di bagian area ini doang. Ya, bisa kalian lihat ya. Nih. Yang bagian merah ini ya. Yang merah ini kan punya panjang L ya, ini. Sini ke sini kan punya panjang L ya. Ini kalau tak gambarkan sendiri ya. Jadinya kan bentuknya kan kotak ya. Ini. Nah, gitu loh. Ya, gini loh. Ya. Nah, ini tak gambarkan sendiri nih. Ya. Ini L ya. Ini L. Nah, gitu. Nah, sekarang sisi sininya bagaimana? Sisi sininya. Nah, ini ya, ini bagian ini kan panjang, lebarnya kan ini lebarnya. Ya, lebarnya kan ini. Nah, ini lebar di sini kan nempel ke bagian jari-jari lingkarannya. Nah, sekarang jari-jarinya berapa? Bukan R besar, kita misalkan R kecil, ya, R kecil. Nah, nanti R kecil ini, ya, besarnya dari 0 sampai R besar. Nanti kita integralkan, ya. Nah, makanya karena kita integralkan, berarti kita ambil elemen kecilnya dr, ya. Ini dr, gitu loh, ya. Jadi, Mas, kenapa nggak langsung R besar aja? Karena kita nggak bisa jamin bahwa kotak ini lebarnya itu nempel di pas jari-jari R besar, nggak jamin. Tapi yang kita tahu ya, ini loh, ini lingkaran ya. Nah, ini nggak menjamin bagian lebarnya itu pas gini, pas di jari-jarinya, nggak jamin. Tapi
soal itu bilang bahwa ini cuma sampai sini doang, ya. Nah, gini, bagian kotak ini. Ya, artinya kita bisa generalisasi jari-jarinya jadi elemen kecil dr kecil yang nantinya kita integralkan dari 0 sampai r besar, sama saja intinya. Gitu loh ya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, PR selanjutnya apa? Ya. Nah, ini kan luasannya gimana nih? Ya, ini luasannya dA. Berarti kan luas itu kan panjang kali lebar. L D dr ya. Makanya masuk ke sini. Ini L kalikan D dr gitu loh. Ya. Ya udah, ini hapus aja vektornya ya. Biar mudah. Nah, selanjutnya kita cari B-nya. Ini, B-nya ini pertanyaannya. Ya. B-nya itu berapa? Ya, dari hukum Ampere. Hukum Ampere tulisannya gimana? Integral B dot ya. Ini aku belum pernah ngajarin ya. Ya. Tapi aku anggap kalian wis paham ya penjelasannya dosen. Ya, dosen-dosen UNER tuh enak kok. Ya. Jadi aku yakin kalian ngerti. Ya, mu 0 IN close. Ya, ENC itu indeks dari N close. Ya, arus yang melingkupi ini, yang melingkupi ini, yang bungkus ini loh. Ya, begitu loh. Nah, artinya nanti kita perlu kayak gini. Ya, berarti nah sekarang apa nih? Ya, kita perlu definisi IN close ini. Ya. Nah, caranya gimana? Ya. Berarti kita perlu bentuk apa namanya? Permukaan. Ya, permukaan. Nah, apa sih namanya? Amperian. Ya. Nah, permukaan amperian ini untuk kasus yang arus, ya. Kalau yang sebelumnya yang sebelumnya itu apa? Kalau hukum Gauss itu yang disebut apa? Permukaan. Masih ingat? Permukaan apa? Gaussian. Ini untuk yang apa namanya? Muatan. Ya. Ini yang sebelum UTS yang kemarin kita bahas panjang lebar itu, ya. Tapi kasusnya sekarang seperti ini, ya. Nanti kita perlu tuliskan lagi aja, ya. Ini. Nah, ya. Ini. Ini, ya. Kita perlu ambil loop-nya, ya. Loop-nya di mana? Karena ini kan yang ditanyakan di R kurang dari R, untuk R kurang dari R, berarti loop-nya itu ada di dalam, gitu ya. Ini loop-nya di dalam sini. Nah, ini loop-nya gitu loh. Ya. Ya, begitu. Ini loop-nya, gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, nanti ini arusnya tuh ini arus yang apa namanya? Ini kita sebut sebagai permukaan amperian, ya. Amperian loop, ya. Atau amperian loop, ya. Nah, nanti kita perlu cari ini. Berarti ini I-nya ini IN close, ya. Nah, berarti nanti ya, kita perlu cari IN close-nya nanti. Ya, begitu. Ya, artinya apa? Ini kan membawa rapat muatan permukaan, ya. Permukaannya ini kan permukaannya ini nanti yang ujung ini bentuknya lingkaran ya. Ini bentuknya lingkaran ini. Ya, di sini bentuknya lingkaran, ya. Begitu. Nah, artinya nanti rapat muatan muatan permukaan sama rapat permuatan yang sesungguhnya itu sama, ya. Gitu. Nah, ini perlu itu ya. Tak ginikan aja deh, biar kalian ngerti deh. Ya. Tak perluas aja. Soalnya penjelasan ini tuh ya perlu waktu lama ya. Belajar itu perlu waktu lama gitu ya. Nah, kita gambarkan aja deh ya. Di dalam ini ada ya. Nah, ini permukaan amperian ini ya. Gitu. Nah, ini ya. Ini ke sini. Nah, ini yang di dalam kecil ini punya jari-jari R kecil. Ya, yang membungkus itu, yang di dalam ini, ya. Nah, yang dalam ini itu itu loh, yang yang di dalam ini punya jari-jari R kecil ini. Artinya apa? Ya, sorry, bukan sigma ya. J. Ya, J definisinya. Ya, rapat muatan per arus ya. J itu apa namanya? Rapat arus
ya, tiap satuan luas, ya. Artinya apa? Berarti kan J itu kan arus dibagi A, ya. Yang ini arus dibagi A juga, ya. Ini I-nya I enclose, ini I-nya yang sesungguhnya, ya. Punyanya tabungnya ini. Ya, ini I enclose, tulis saja dulu, I enclose. Nah, ini A-nya yang bungkus ini. Berarti yang di dalam ini, ya, lingkarannya ini, luasannya apa? Berarti pi R kecil kuadrat. Ini, kalian punya jari-jari R kecil. Dan yang sesungguhnya punya jari-jari R besar. Berarti ini I R besar kuadrat. Ya, ini bisa dicoret-coret. Ya, artinya ini I enclose itu sama dengan berapa ini? I R per R besar kuadrat. Kan begitu. Ya, atau gini deh. I R kuadrat per R besar kuadrat. Gitu ya. Nah, balik lagi ke definisi hukum Ampere. Ya, ini persamaan berapa nih tadi? Itu, ya ini persamaan 1 gitu ya. Ya, persamaan 1, ini persamaan 2. Ya, sekarang persamaan 2, masukkan ke persamaan 1. Ya, integral B dot dl itu sama dengan mu 0 dikalikan I ya. Dikalikan ini, I enclose ini. Gitu ya. I enclose-nya apa? Itu I R kuadrat dibagi R besar kuadrat. Nah, dl ini ya, ini elemen panjang. Ya. Ya, artinya dalam hal ini berarti ini kan ini panjangnya apa nih? Berarti panjangnya lingkaran ini loh, panjang lingkaran ini. Berarti dalam hal ini elemen panjang ini berarti kan keliling lingkaran, ya kan? Keliling lingkaran, gitu ya. Nah, ya udah, berarti ini dl-nya bisa tak keluarkan kan? Vektornya tak hilangkan. Berarti kan B integral dl sama dengan mu 0 I R kuadrat bagi R besar kuadrat. Ya, dan ini milik loopnya ya, ini milik loopnya. Berarti ini keliling lingkaran itu besarnya berapa? 2pi R kecil. Ya, ingat ini milik loop. Ya, ini milik loop. Berarti punyanya yang R kecil dalam ini. Begitu ya. Nah, berarti ini dikalikan mu 0 I R kuadrat dibagi R besar kuadrat. Ya, sini coret. Ya, berarti sekarang jadinya B-nya sama dengan, ya, sekarang kita ketemu B-nya, mu 0 I per 2pi R kuadrat dikalikan R. Ya, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Ya, apakah tugas selesai? Belum, kita masukkan ke persamaan yang ini. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini persamaan berapa ya? Persamaan 0 katakanlah ya. Soalnya persamaan 1 sudah didefinisikan. Nah, sekarang persamaan 3 masukkan ke persamaan 0. Ya, tadi kan dVm sama dengan BL dr. Ya, berarti ini dVm sama dengan ini, B-nya ini ya, mu 0 I R per 2pi R besar kuadrat, ya, ini LDR, ya. Nah, sekarang bisa diintegralkan aja ini, integral dVm, ini ya, ini yang gak ada kaitannya sama R tak keluarin, berarti mu 0 IL dibagi 2pi R kuadrat, integral R dr, ya. Nah, ini tadi yang tadi ini, ini ya, dimana jari-jarinya, ini dari mana sampai mana? Dari 0 sampai R besar, ya. Ini dari 0 sampai R besar. Ya, ini dari 0 sampai Vm, begitu ya. Nah, integral ini ya udah hasilnya kan Vm. Ya, yang ini berarti gimana nih? mu 0 I L per 2pi R kuadrat dikalikan setengah R kuadrat dari 0 sampai R, gitu ya. Nah, lanjutin sekarang. Berarti ini Vm, ya, ini mu 0 I L dibagi 2pi R besar kuadrat. Nah, ini R besarnya masukin ke sini. Jadi ini setengah R besar kuadrat. Ya, artinya ini R kuadrat bisa tak coret ya, begitu. Nah, ini hasilnya ya Vm sama dengan ya mu 0 I L per 4pi. Artinya tadi yang ditanyakan apa nih? Ya, ini kan Vm per L. Ya, tanyakan kan Vm per L. Berarti ini kalau tak bagi ya, Vm per L itu kan sama dengan mu 0 I per 4pi. Ya. Nah, sudah selesai. Kelar sekarang jawabannya ya. Begitu. Nah, ini bagian yang cukup rumit ya. Begitu. Oke. Ya, clear ya.
Oke, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Ya, sambil aku pindahkan soal yang ke-5 gitu ya. Oke, ini soal 45 nih, ya lumayan ya menurutku ya, 4 dan 5 itu. Ya makanya ada ya 45 ini susah ya, tapi ini dikasih perorangan ya. Sebenarnya ada lagi yang susah itu yang kelompok itu. Ya, tapi wajar yang kelompok dikerjakan bareng-bareng kan artinya susah ya. Begitu. Ya, oke. Clear ya? Gampang ya? Oke. Nah, ini coba lanjutin nomor 5 ya. Ya, ini flux magnetik yang melalui loop diberikan ini Vm ya. Vm sebesar 0,1 T kuadrat min 0,4 T. Ya. Oh ya, sebelum lanjut ke sini, ini benar-benar gak ada yang ditanyakan ya. 1 sampai 4. Nah, misalkan kalian udah ngerjain nih, Mas, aku jawabanku gini. Mas tuh gitu. Jawabanku gimana sih benernya gitu. Kan boleh banget. Ya, ini kan namanya juga diskusi gitu ya. Jadi tukar pikiran. Gitu ya. Aku yakin kesulitannya tuh di sini, bagian ini. Ya, permukaan Amerika ini sampai ke bawah ini. Ini susahnya di sini. Ya, karena ya ini termasuk bab listrik magnet ya. Begitu. Ya, boleh aja kalian tanya, Mas, punya aku pakai gini. Iya, punya Mas seperti itu. Jadi, apa namanya, kira-kira salahku di mana, gitu. Atau mungkin aku yang salah, kan bisa aja. Ya, gitu ya. Oke ya, kalau nggak ada, ya, aku lanjutkan aja. Ya, nomor 5. Itu flux magnetik diberikan Vm sama dengan 0,1 T kuadrat min 0,4 T. Ya, dimana Vm itu dalam Weber. Ya, satuannya dalam Weber gitu. Dan T-nya dalam detik. Ya. Nah, yang pertama, sketch graph of magnetic flux in induced EMF as a function of time. Ya, sketsalah flux magnetik dan medan magnet dan induksi magnetik sebagai fungsi waktu. Ya, begitu. Dalam fungsi waktu. Ya, yang pertama sketsa dulu flux magnetiknya. Ya. Nah, jadi kalau kalian sketsa grafik, ya. Nah, sketsa grafik Vm sama dengan 0,1 T kuadrat min 0,4 T. Ya, kalian punya software. Ya, kalian kalau sketsa grafik pakai apa biasanya? Ya, bisa banyak aplikasi ya. Pakai siapa yang di sini yang jago coding ya, yang pakai MATLAB itu bisa tuh coding ya. Atau pakai Matematika. Ya, nanti grafiknya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kan anggap aja kalian belum ngerti ya software-software ya fisika teori itu, matematis itu. Ya, jadi aku pakai teknik yang apa namanya? Tekniknya apa namanya? Anak apa namanya? Anak SMA itu. Ya, cara buat grafik. Nah, gitu ya. Nah, gimana cara buat grafik itu? Ya. Oke, sekarang kalau misalkan T-nya 0, berarti kan Vm-nya juga 0. Ya, masukkan 0 0 habis. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan hmm, kalau misalkan Vm-nya yang 0, gimana berarti? Ini 0 sama dengan 0,1 T kuadrat min 0,4 T. Ya, artinya ya 0,1 T kuadrat sama dengan 0,4 T. Nah, ini teknik yang anak SMA ini. T sama dengan berarti kan 0,4 dibagi 0,1. Jawabannya 4. Ya. Gitu ya. Salah, 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 salah. Bukan salah ini, salah, salah. Bukan gini ya. Masih ingat ya teknik buat grafik di SMA itu? Gini ya, 0, ini T. 0,1 T min 0,4. Gini ya. Berarti T-nya bisa 0 ya atau T-nya bisa 0,4 ya. Ya udah, gambar aja sekarang. Gimana cara gambar ini? Ya. Siapa yang jago matematika di sini? Ya. Nah, gini ya. Sekarang ketika T-nya 0, ini Vm. Ya, ini T.
gitu ya. Nah, ini titiknya ini 0 dan 0,4. Sini 0 ya, ini 0 di sini dan 0,4. Nah, ya, artinya ini betul ya, saat T-nya 0, VM-nya 0, sesuai ya. Dan saat VM-nya 0, T-nya 0 dan 0,4. Berarti kan grafiknya terbuka ke atas apa ke bawah ya? Kalian ada yang ingat gak? Gini ya, atau ke bawah? Terbuka ke atas ya harusnya ya. Sebentar. Tak cek ya, misalkan kalau T-nya 0,2. Ya, misalkan T-nya 0,2. Kita cek terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Mungkin kalian masih ada yang fresh ya matematikanya. 0,2 kuadrat min 0,4 dikalikan 0,2. 0,04. Ya, terbuka ke bawah ya. Terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas. Berarti kan grafiknya gini. Ya, gini. Nah, gini ya. Seret. Nah, gini. Siapa dulu yang SBM UTBK matematika dasarnya ngerti ini? Ya. Terus gimana cara nyari ininya? Nah, di titik sini gimana cara nyarinya? Ya. Ayo, gimana? Min B per 2A. Betul ya? Ya, ini silakan koreksi ya. Kalau misalkan aku salah ya. Ya. Nah, ini B-nya kan sama dengan minus 0,4. Berarti minus 0,4 dibagi 2A. A-nya 0,1. Ya. Berarti ini 0,4 per 0,2. Ya. Artinya di sini nah, nggak mungkin. Salah. Ya, salah. Aku lupa ya. Aku lupa rumusnya apa. Nyari titik maksimum itu. Ya. Ya, skip aja lah. Nanti kalian cari ya. Ini. Cari apa namanya? T max. Ya. Aku di SMA itu ada cara nyari X max dan Y max gitu. Di grafik ini. Parabola itu ya. Gitu. Tapi ya udahlah. Ya. Oke. Terus, sketsa grafik apa lagi? Ya, sketsa grafik yang kedua itu. Ya. Sketsa grafik GGL-nya. Ya, induksi elektromagnetiknya. Ya, sebagai fungsi waktu. Ya. Nah, cari dulu GGL-nya. GGL kan definisinya apa? Min D V M per D dt. Turunkan terhadap waktu. Gitu ya. Oke, ya. Ya udah. Berarti ini kan turunkan min D per dt, fluxnya 0,1 T kuadrat min 0,4 T. Ya. Turunkan sekarang. Ya. Ini turunannya jadi min ya 0,2 T ya. Ini minus 0,4. Ya, berarti plus 0,4. Ya. Gitu. Ini grafiknya. Nah, GGL sebagai fungsi waktu. Ya. Nah, ya udah, ini kan gampang nih gambarnya ini. Ya. Sebentar ya. Ya. Nah, ini gimana plotnya ini? Ini kan grafik linear ini. Gampang ya. Grafik linear dengan gradien M sama dengan minus 2. Ya. Ini plot. Ya, gimana cara carinya? Ketika T-nya 0. Ya. Tadi ketika T-nya 0. Berarti GGL-nya sebesar 0,4. Ya, apalagi ketika E-nya 0, berarti 0 sama dengan minus 0,2 T plus 0,4. Ya, berarti T-nya sama dengan 2. Ya, ketika T-nya 2, ini ya, ini GGL, ini T. Ketika T-nya 2, ininya 0. Sudah, sesuai. Nah, sekarang ketika T-nya 0, GGL-nya 0,4. Nah, kan ini tinggal hubungin. Doang. Ya. Ini. Waduh, nggak pas lagi. Bentar. Ya. Ini. Ini tarik ke sini ya. Seret. Gitu ya. Jadi kan grafik dengan gradien negatif ya. Gampang ya. Gitu. Ya udah. Sekarang pertanyaan yang kedua. At what time is flux minimum? What is induced magnet at those time? Ya, pada waktu berapa ya nilai apa namanya? Nilai T-nya itu nilai
fluxnya minimum, ya. Ini kalian bisa lihat ini dari grafik ini, ya. Pertanyaannya ini, pada T berapa nilai flux ini minimum, ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Minimum di sini kan, di flux ini minimum ketika apa nih? Ini kan GGL dalam satuan apa ya GGL itu? Aku lupa ya GGL satuannya. GGL itu satuannya volt ya. GGL itu satuannya volt. Ya, bisa anggap aja ini ya. Volt ini T-nya detik. Berarti GGL minimum pada saat T-nya itu 0, ya. Sebentar. Ya, GGL sebentar. Kok flux ya? Sebentar. Oh, flux ya. Pada waktu berapa nilai fluxnya minimum, ya. Dari sini nih, kalian bisa lihat ya. Flux minimum tuh ketika fluxnya 0, ya. Berarti flux minimum, ya. Minimum, ya. Ini tak kasih kunci ya. Ini ya kalian bisa perhatikan grafik, ya. Ya, berarti ketika flux minimum itu ketika T-nya ini ya, ketika T-nya 0 dan 0,4, ya. 0 dan 0,4. Dan berapa nilai fluxnya, ya? Ketika nilai fluxnya berapa itu? Sebesar 0, ya. Ya, ketika 0, ya. Fluxnya 0 volt, gitu ya. Kok 0 volt? 0 Weber. Ya, ini flux yang minimum. Sebentar. Bukan. Bukan, salah. Ya, salah. Flux minimum itu ketika di sini. Ya, ini grafik ini tak bedain ya. Nah, coba. Nah, ini. Ya, ini loh. Flux minimum itu ketika di sini. Ya, ini. Ya, ini sorry, aku salah ya. Ini bukan T maksimum, tapi di sini T minimum ya. Ini T minimum. Nah, di sini. Ini berapa ini? V-nya berapa? Ya. Di sini. Ya. Itu. Ya, coba cari ini. Gimana cara nyari rumus ya X max dan Y max ya di gerak parabola ini. Ya. Sebentar, aku carikan dulu rumusnya. Sebentar, aku salah ya gambarnya ya. Aku salah ya gambarnya ya. Aduh, ini materi SMA aku juga wis hilang semua, Rek. Kalau grafiknya ini kan A-nya positif ya. Ini A-nya lebih dari 0, itu terbuka kemana? Terbuka ke atas. Oh ya, betul ya. Terbuka ke atas. Betul ya, betul. Kalau A-nya negatif, itu baru terbuka ke bawah. Ya. Ini terbuka ke atas, sudah betul. Nah, persoalannya sekarang di sini tuh nilainya berapa? Ya. Di sini nilainya minus B per 2A. Ya, minus B per 2A. Ini bener nggak ya? Jadi, coba ini T-nya itu kan minus B per 2A. Kan gitu. Ya, minus B-nya di sini, B-nya kan minus 0,4 ya. Minus 0,4. Oh iya, betul ya. Per 2, A-nya berapa tuh? 0,1. Berarti jawabannya berapa nih? 0,4 dibagi 0,2. Ya, 2 detik. Nah, nilai flux minimum ketika T-nya 2 detik. Ya. Nah, makanya pelajaran SMA itu jangan dilupain ya. Makanya dipakai lagi. Ya. Ini yang SMA-nya yang jago matematika ini. Ya, T minimum di sini minus B per 2A. Ya, betul ya. Nah, sekarang gimana cara nyari Y-nya? Ya, ini X-nya, itu X. Nah, sekarang cara nyari itunya, apa namanya? Cara nyari sumbu Y-nya, ya, VF-nya.
pakai rumus itu. Diskriminan dibagi minus 4A. Ya, diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC dibagi minus 4A. Ya, atau langsung masukkan aja 2 ke 0 tadi itu ya. Masukkan aja ke sini. Kalau kalian bingung, masukkan ke fungsinya tadi. Ya, langsung aja. Ya, fungsinya tadi gimana? V sama dengan 0, ya ini aku ingat-ingat nih. Ya, tolong kalian koreksi ya. Kalian kan yang baru lulus 2000, kan lulus 2021 kan ya? 2021. Jadi aku yakin harus lebih fresh nih. Aku lulus 2016, jadi lupa kabar. Ya, gitu. Ya udah, ketika T-nya 2, sekarang fluxnya ini minimum. Ya, jadi 0,1 kalikan 2 kuadrat min 0,4 dikalikan 2. Ya, berapa ini? Berarti 4 ya. 4 dikalikan 0,1, 0,4 dikurangi 0,8. Berarti flux minimum itu sebesar minus 0,4 Weber. Ya, berarti ini nilainya di sini tuh 0,4 minus 0,4 Weber. Itu flux minimumnya. Gitu ya. Sekarang yang C. Ya, yang C apa itu? Pada waktu berapa nilai fluxnya 0? Ya. What are the induced magnetic ketika waktu itu? Ya, berapa nilai induksi elektromagnetiknya ketika waktu tersebut? Nah, sekarang pertanyaannya beda sekarang. Pada T berapa nilai fluxnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai induksi magnetik elektromagnetiknya, GGL-nya, gitu ya. Nah, ini kan sudah jelas ini. Ketika V0, itu nilai T-nya berapa ini? Ada dua ya, 0 dan 0,4. Ya, 0 dan 0,4 detik. Nah, sekarang berapa GGL-nya ketika T-nya 0? Ya, ketika T-nya 0, ya, masukkan ke rumus tadi nih. Mana tadi? Ini ya rumusnya ya. Minus 0,2 T plus 0,4. Ya. Minus 0,2 tambah 0,4. Jadi jawabannya 0,4 volt. Nah, ketika T-nya 0,4, ya, GGL-nya, nah, masukkan ya. Minus 0,2 dikalikan 0,4 tambahkan 0,4. Jadi minus 0,8 tambah 0,4. Jadi min 0,4 volt. Jadi jawabannya sama. Ya, cuma beda minus plusnya. Minus hanya menandakan apa namanya, fluxnya itu bergerak kemana, begitu ya. Nah, itu ya. Ini sudah clear ya. Ini pekerjaan apa namanya, pekerjaan rumah kalian ya, sudah clear ini. Yang pekerjaan perorangan. Ya, jadi silakan nanti kerjakan ulang ya tanpa melihat ini. Yang ini tak bagi, tenang aja tak bagi, santai. Tak bagi, tapi kerjakan ulang tanpa melihat ini ya. Jadi biar pinter gitu. Ya, gitu. Nah, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum aku ganti ke pekerjaan yang kelompok. Gitu ya. Tak kasih waktu 2 menit sebelum tak gantikan soalnya gitu ya. Ini langsung aku ubah ke PDF gitu ya. Ya, aman ya? Permisi Kak, Iya. Silakan. boleh lihat hasil akhirnya lagi yang nomor 3 Kak, soalnya agak beda. Nomor 3. Iya, Iya. silakan. Coba ya, hitung aja. Ya ini beda Kak juga. Yang mana? Nomor 3 beda. Ya udah, ini hitunganku bisa salah ya. Aku ikut kalian aja. Kalau kalian punya jawaban yang beda gak masalah ya. Jadi tak kosongin aja ya. Tapi ininya sama kan? Ini. Ininya sama nggak? Yang ini, baris kedua ini. Ini sama kan? Kalau ininya sama, harusnya jawabannya sama.
Ya. Iya sama Kak. Nah, yaudah ini tak kosongin aja deh. Ya, jadi kalian bisa hitung sendiri nanti. Jadi aku takut jawabanku itu sudah absolut. Ternyata kan masih ada perbedaan. Jadi kalian bisa diskusikan ya jawaban yang sudah gitu ya. Makanya ini aku tanya tadi, benar nggak? Gitu ya. Ada lagi? Ya, ya jawaban seperti ini itu biasanya berbeda-beda. Berbeda-beda tapi tetap tidak satu. Ya, nggak bineka tunggal ika. Ini nggak masalah. Ya, nanti coba cari sendiri-sendiri ya. Hati-hati, pi-nya 3,14 tuh. Apakah clear jawabannya? Oh iya, ini kuadrat ya. Nah, oh iya tadi lupa kuadrat. Jadi jangan-jangan jawaban kalian benar. Ya, ini jawaban yang mau hitung, aku pasrahkan ke kalian ya. Ini hitung sendiri ya. Nomor nomor 2 ini sudah jawabannya sudah saklek ya. Ini pasti segini jawabannya, pi BR kuadrat. Nggak ada angkanya. Yang ini ngitung, ya ini ngitung. Yang ini, nah ini nggak ada ngitung tapi turunan matematisnya aku yakin 100% benar ya. Ya, begitu. Jadi ini harusnya jawabannya seperti ini. Nah, jawaban yang ini, ya ini kan sederhana ya matematisnya ya. Jadi aku tadi nggak pakai kalkulator. Jadi bisa, gitu ya. Nih GGL-nya nih. Nah, ini jawabannya segini. Ya, gitu. Nah, ini ketika T-nya 2 detik ya. Ini kemampuan menganalisis grafik ya. Kayak di SMA itu. Grafik parabolik ya. Nah, ini. Ya, begitu. Udah ya? Ada lagi ya? Ya, jadi yang hitung-hitung itu, yang hitung-hitung yang ribet ini kayak tadi ini aku pasrahkan ke kalian aja. Yang penting ininya benar ya, prosesnya benar dulu. Begitu ya. Oke. Ya, ini tak lanjutin lagi. Yang tugas yang per kelompok ya. Ini tanggal berapa? Oh, beda-beda ternyata tanggalnya ya. Ini tanggal 23. Oke deh. Ya, tak buatin lagi yang tak bedakan ya. Biar gak berat juga nih fileku ini. Oke,